Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bab mengenai pengujian substantif terhadap utang jangka panjang. Saya Alfikul Ersara Madini dengan NIM 190302053 dengan Iva Ayunda Rukmana 190302008 dan M Rizal Ridho Madani dengan NIM 190302039. Next. Yang pertama yaitu mengenai deskripsi utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu. Contoh kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank atau berupa kredit investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang pensiun, dan utang wesel jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian utang jangka panjang di neraca. Yang pertama yaitu utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dalam neraca. Yang kedua, utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan utang jangka panjang yang tidak disertai perjanjian tertulis. Yang ketiga yaitu utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pada nilai jatuh tempo serta tarif bunganya. Dan yang terakhir yaitu obligasi yang dilunasi, yang dibeli, treasury, bond, dan yang belum dikeluarkan lagi harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang dalam obligasi. Yang ketiga yaitu tujuan pengujian substantif utang jangka panjang. Yang pertama yaitu memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Yang kedua, membuktikan asersi keberadaan atau keterjadian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, yaitu membuktikan asersi kelengkapan utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan asersi klaim kreditur atas aktiva entitas pada tanggal neraca. Yang kelima, membuktikan asersi penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir yaitu membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Iva. Selanjutnya yaitu program pengujian substantif terhadap utang panjang. Ada 5 program. Yang pertama yaitu prosedur audit awal, yang kedua pengujian analitik, yang ketiga pengujian terhadap transaksi rinci, yang keempat pengujian terhadap akun rinci, dan yang kelima verifikasi penyajian utang jangka panjang dalam neraca. Selanjutnya yaitu auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari 5 prosedur audit, antara lain yang pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di dalam neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan di dalam buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Yang ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber dalam posting dalam akun utang jangka panjang. Yang keempat, usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun lalu. Dan terakhir, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya itu penjelasan dari pengujian analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang jangka panjang, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih insentif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio berikut ini. Untuk rasio utang dengan total aktiva. Untuk formulanya total utang atau total aktiva. Rasio utang dengan ekuitas, untuk formulanya total utang atau total ekuitas. Rasio term interest earned, untuk formulanya laba bersih usaha atau biaya bunga obligasi. Untuk rasio biaya bunga dengan utang, untuk formulanya biaya bunga
atau rata uang. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya, M. Rizaldi Dumadani. Oke, yang selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama, usut penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang. Kemudian memintalah konfirmasi dari trust company. Dan yang ketiga, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Selanjutnya, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Selanjutnya, periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Dan yang terakhir, periksa kepatuhan klien terhadap batasan yang dikenakan oleh kreditur. Next. Selanjutnya ada pengujian terhadap akun rinci. Yang pertama, minta atau buatlah daftar utang jangka panjang. Kemudian mintalah kopi surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Kemudian periksalah kesesuaian penilaian utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Dan yang terakhir, hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi dan wesel jangka panjang. Verifikasi penyajian utang jangka panjang dalam neraca. Yang pertama, periksa klarifikasi utang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Kemudian mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Kemudian periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.